penting hari ini. 12 Maret 1918, pemerintah Rusia secara resmi menjadikan kota Moskow sebagai ibu kota Rusia, menggantikan Saint Petersburg. Sebelumnya, Saint Petersburg telah menjadi ibu kota negara tersebut selama 215 tahun. 12 Maret 1930, Mahatma Gandhi memimpin barisan demonstran yang berjalan menuju wilayah pantai untuk memprotes monopoli perdagangan garam yang dilakukan Inggris di India. Peristiwa ini dikenal dengan nama Mars Garam. Selanjutnya kami hadir dalam program Dialog Jaksa menyapa kerjasama Pro 3 RRI dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan langsung di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa sahabat kita semua. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dan juga pemirsa RRI Net. Tonton yang Anda dengar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya Arif pribadi untuk program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Mungkin yang ada di ruangan pada pagi ini bisa memberikan aplaus dulu sebagai penyemangat kita ya untuk pagi ini, luar biasa. Dan mengawali dialog kita, tentu kita harus ingat bahwa salah satu visi Presiden Republik Indonesia untuk periode kedua ini adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dan tentu sebagai penegak hukum ya, institusi kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan tentu berdasarkan Pancasila. Nah, lalu bagaimana peran dari kejaksaan dalam mengamankan pembangunan strategis nasional? Kita berkesempatan langsung berbincang-bincang dengan Jaksa Agung Muda Intelijen Jam Intel, Bapak Dr. Yan S. Maringkas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Arif. Selamat pagi para pemirsa. Ya, dan tentu juga didampingi oleh Irjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Insinyur Widiarto. Selamat pagi juga, Pak Widiarto. Selamat pagi, Bang Arif, Pak Jan, dan para pemirsa di rumah. Dan untuk pertanyaan pendengar soal bagaimana kejaksaan mengawal pembangunan strategis nasional, Anda bisa langsung bergabung via WA di 081 399 399-888 ya. Anda bisa langsung kirimkan mulai sekarang. Sekali lagi di 081 399 399-888. Nah, kita langsung ke Pak Yan Maringka nih. Pak Jamintel, tentu kita tahu bahwa visi Presiden artinya setelah periode pertama, periode kedua pun masih melanjutkan pembangunan infrastruktur begitu. Dan ini perannya kejaksaan harus main di sini, Pak, karena proyek biasanya identik dengan anggaran dengan uang besar begitu kan, dan potensi untuk sesuatu dalam hal mungkin apa istilahnya Pak, penyalahgunaan hukum atau gimana ini? Iya, terima kasih saudara para pemirsa. Pada pagi hari ini kita mengambil tema dari Media Center Kejaksaan Agung, peran kejaksaan di bidang pengamanan pembangunan strategis. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu visi dan misi Presiden adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini harus berkelanjutan. Kita bisa melihat kalau sebelumnya begitu banyak hambatan-hambatan yang katakanlah dialami oleh pekerjaan proyek pembangunan itu hanya karena dalam tanda kutip persoalan-persoalan non teknis lainnya. Nah, kita bisa melihat misalnya ketika dia melakukan pelelangan saja sudah ada diambil, dipanggil, diperiksa oleh aparat penegak hukum sehingga menimbulkan rasa takut. Ketika rasa takut itu berjalan, akhirnya mereka tidak mau untuk menjadi katakanlah panitia pelaksana atau katakanlah panitia lelang. Akibatnya anggaran tidak terserap. Anggaran tidak terserap, pembangunan terhambat. Siapa yang dirugikan? Masyarakat. Dan tentu siapa yang disalahkan? Aparat penegak hukum maupun situasi yang akhirnya membuat
momentum pembangunan ini terhambat. Nah ini kita tidak boleh terus-menerus dalam dulu kita punya kebijakan yang disebut dengan TP4 ini mengawal agar pelaksanaan pembangunan ini berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Ini terus dilanjutkan oleh Pak Jaksa Agung hari ini memberikan arah kebijakan dalam konteks peran kejaksaan mendukung pembangunan. Yang pertama adalah memberantas tindak pidana korupsi secara berimbang antara tindakan yang preventif maupun yang bersifat represif. Proses penegakan hukum juga harus mendukung investasi. Dan ya, program ketiga adalah bagaimana penyelamatan aset baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Disinilah kita melaksanakan peran pencegahan dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, untuk itu Pak Jaksa Agung telah menginstruksikan melalui instruksi nomor 7 tahun 2019 tentang para kajati untuk melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, BUMN dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan pembangunan strategis. Kita harapkan ini bisa dilakukan, dan lalu juga Kejaksaan Agung melaksanakan perintah agar mengoptimalkan pengawasan melekat dan melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut melalui secara berjenjang. Kita memiliki sekarang yang namanya Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis yang ada di bawah lingkungan JAM Intelijen. Ya. Tapi tadi menarik ketika Pak Yan Maringka menjelaskan bahwa dalam prosesnya kan ada yang takut menjadi panitia begitu ya. Akhirnya penyerapan jadi rendah. Dan salah satunya takut dengan penegak hukum gitu Pak. Itu gimana Pak maksudnya Pak? Ya artinya bisa saja karena euforia saat ini kan peran serta masyarakat atau katakanlah media massa dalam konteks pengawal. Katakanlah ini kalau betul itu kejadiannya, maka tentu kita bekerja sama dengan inspektorat langsung melakukan penindakan dalam konteks pengawasan. Tetapi ada juga yang mengada-ngada. Misalnya dia sebenarnya ikut serta di dalam kegiatan, misalnya ikut rekanan, tetapi ketika dia dikalahkan atau keinginannya tidak dikabulkan, membuat laporan-laporan pengaduan. Nah dulu itu kita langsung melakukan responsif, kadang-kadang kita lakukan pemanggilan. Bayangkan kalau Januari baru mau mulai bekerja, terus Februari karena prosesnya sudah mulai dipanggil-panggil, akhirnya paling tidak 1 bulan atau 2 bulan tertahan proses pemeriksaan itu. Dia harus datang membawa dokumen-dokumen. Nah tahapan-tahapan ini kemudian kalau dilempar juga kepada aparat penegak hukum lain dan itu seterusnya. Akhirnya sampai bulan Juni kegiatan itu tidak berjalan, hanya proses di awal saja. Coba kita bisa melihat ini, kalau ini terus-menerus tidak memiliki komitmen yang sama, maka saya yakin sampai akhir tahun dia hanya lelang gagal, ulang lagi lelang, dan begitu seterusnya. Akhirnya apa? Semua itu akan terhambat, sangat terhambat. Ya. Jadi ada yang memang karena prosesnya bermasalah, tapi ada juga yang dicari-cari begitu ya Pak? Iya, artinya dicoba lagi lewat media massa, lewat ini, terus-menerus ini, atau lewat LSM. Jadi artinya saya bilang ini sering terjadi. Jadi akhirnya katakanlah ketika dia menang, dia jadi kontraktor, ketika dia kalah dia jadi LSM. Seperti itulah istilah. Oke, baik. Persoalan-persoalan lain apa yang kerap kali ditemui? Tentu kita tahu bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini kan banyak sekali Pak. Dan tentu saja semakin besar proyeknya atau semakin strategis, semakin besar pula anggarannya. Tapi harusnya kan hukum tidak menjadi momok ya Pak ya. Justru malah menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Gimana Pak? Di Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa 5 tahun yang lalu kan infrastruktur menjadi prioritas. Kemudian 5 tahun ke depan nih 2020-2024 ini visi Presiden masih melanjutkan infrastruktur karena itu menjadi tulang punggung ekonomi. Jadi sehingga anggarannya sangat besar, risikonya juga sangat besar, kira-kira itu. Kementerian PUPR di 2020-2024 5 tahun ke depan ini banyak sekali target pembangunan yang harus dicapai. Kita harus menyelesaikan 60 bendungan, 45 melanjutkan 5 tahun yang lalu, 15 yang baru periode ini, 2,5 juta kilometer jalan tol harus kita bangun, kemudian ada 10.000 hektar kota kumuh yang harus kita selesaikan, kemudian juga ada 50.000 rumah susun,
kemudian ada kurang lebih 1,5 juta rumah swadaya, dan di samping itu kita juga mendapat penugasan kurang lebih 55.000 untuk rehabilitasi prasarana pendidikan, olahraga, dan perekonomian. Ini menjadi tugas baru kami. Anggaran yang kita kelola itu rata-rata 120 triliun per tahun. Ini yang APBN, belum yang investasi. Nah, ini semua kan butuh kecepatan, tetapi juga butuh kondisi rasa aman dan nyaman di dalam melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas itu. Nah, di sinilah peran kebutuhan kita sinergi dengan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, kementerian lain, khususnya di bidang hukum ini dengan Kejaksaan Agung. Kita ini kan tukang insinyur. Nah, ahli hukumnya kan di Kejaksaan, kira-kira gitu. Jadi pekerjaan umum yang membangun soal administrasi hukumnya Kejaksaan gitu ya Pak, yang mendampingi nanti kita melakukan pembangunan tetapi secara hukum salah. Nah, ini juga kita berusaha sinergi dengan Kejaksaan dalam rangka melakukan pencegahan. Karena perintah pertama Presiden kepada Kabinet Indonesia Maju setelah dilantik, itu perintah yang pertama adalah jangan korupsi, ciptakan sistem untuk menutup celah korupsi. Nah, inilah kami sinergi dengan Kejaksaan Hukum. Jadi prinsipnya kita bersama-sama berusaha membuat sistem yang menutup, menghindari potensi-potensi kerugian negara. Kira-kira itu. Jadi jangan sampai nanti sudah terlanjur pelanggaran baru kena semprit. Ini repot. Makanya kita sinergi dengan Pak Yan Marinka dari depan sudah kita lakukan pencegahan. Ya, tapi kan tadi sempat diceritakan tentang yang pertama, yang dari awal proses seperti tender, lelang begitu ya Pak ya. Yang lain apa Pak masalahnya Pak? Tadi Anda mengatakan bahwa kalau persoalannya banyak dan tentu yang lebih tahu hukum Kejaksaan begitu. Apa persoalan yang bisa dihadapi? Jadi pengalaman kami dengan Kejaksaan Agung saya kira sudah sinerginya sangat luar biasa, dukungan Kejaksaan Agung dalam percepatan pembangunan luar biasa. Contoh yang sudah kita lakukan 5 tahun yang sudah berjalan ini, mulai persiapan urusan lahan. Ini kan urusan yang sangat kompleks, banyak LSM di situ, banyak dokumen yang duplikasi dan sebagainya, banyak LSM juga di situ kan. Nah, inilah kita bahu-bahu dengan Kejaksaan turun ke lapangan, sosialisasi, mendata dan sebagainya. Jadi semua pihak yang terlibat di situ, pembebasan lahan tol, pembebasan lahan bendungan itu kan besar-besar kebutuhan lahannya. Itu masalahnya luar biasa banyak sekali. Nah, ini kita kerjasama dengan Kejaksaan Agung, dengan Kejaksaan Tinggi dalam rangka pengamanan itu, sehingga kami Kementerian PUPR, ATR yang ada di lapangan, kemudian mungkin juga ada tanah kehutanan, LHK, itu dengan tenang kita bisa bekerja sehingga bisa berjalan dengan cepat kita selesaikan. Oke, Pak Yan, kalau dari sisi tadi disampaikan bahwa jangan korupsi, ciptakan sistem untuk menutup celah. Nah, ini di Kejaksaan tadi Anda mengatakan ada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis. Kewenangan dan juga fungsi dan tugasnya bagaimana Pak ini Pak? Ya, direktorat ini memang kita butuhkan dalam konteks melakukan pengkajian atau inventarisasi. Tugasnya berdasarkan ortala kita untuk menginventarisasi peraturan, pengkajian, analisa permasalahan di bidang pembangunan strategis. Nah, kita juga melihat tadi sudah disebutkan prinsipnya adalah satu hati untuk membangun negeri. Karena ini kebijakan-kebijakan baik di pusat maupun di daerah harus kita amankan agar momentum pembangunan itu tidak terhambat. Tadi dikatakan misalnya ternyata ego sektoral itu kelihatannya koordinasi itu mudah diucapkan, tetapi sulit dalam pelaksanaan di lapangan. Padahal kita melihat memang ini adalah kebutuhan, tetapi kita harus memfasilitasi bagaimana masalah pembebasan lahan, penentuan. Ini bukan saja melibatkan Kementerian Pusat, tetapi ada juga di kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya di daerah. Tadi diambil contoh pembangunan jalan atau katakanlah bendungan. Kita harus menghadapi misalnya pemerintah daerah, kemudian juga kita menghadapi pemilik lahan, dan kita juga memiliki, coba bayangkan kalau kita mau masuk ternyata dikuasai oleh katakanlah apa tuh istilahnya yang penguasa lahan itu memainkan harga.
Makelar tanah ya Pak ya? makelar tanah itu. Nah ini kan terhambat akhirnya. Yang seharusnya tahun ini bisa selesai, akhirnya bisa 2 tahun, 3 tahun. Nah ketika kita turun bersama-sama dengan BPN, kita bisa mengambil sikap itu. Kita lakukan sosialisasi dan tidak ada transaksi. Itu akhirnya kita bisa menetapkan harga dalam konteks pembebasan lahan itu. Nah ini harus terus dibangun kebersamaannya. Karena kalau misalnya jalan sendiri, kadang-kadang juga dalam konteks kita ambil contoh, misalnya perluasan bandara di Denpasar misalnya, pemerintah daerah sudah setuju, pemerintah pusat sudah setuju, tapi ternyata ada satu regulasi dalam konteks zona yang merupakan kawasan lindung. Nah ini kan berarti harus duduk bersama lagi merumuskan apa yang harus kita lakukan. Tapi ternyata dengan spirit yang sama kita bisa mengatasi persoalan-persoalan itu. Nah itu keluar. Ke dalam bisa juga kita lakukan dalam konteks mengamankan. Jaksa Agung sudah menyatakan bahwa kita juga harus mengamankan personil kita. Jadi adanya pengamanan pembangunan strategis ini tidak lagi menyeluruh kepada semua proyek-proyek kegiatan yang katakanlah pengadaan, tetapi kita batasi. Kembali kepada hitohnya, mengamankan pembangunan strategis. Mana pembangunan strategis yang katakanlah sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat. Jadi tidak lagi. Coba bayangkan dulu ketika kita melakukan pengamanan melalui PP4, bahkan sampai pengadaan kertas, pengadaan seragam yang katakanlah tidak sulit, itu dikawal. Nah kita juga harus melihat bahwa keterbatasan personil kita, sehingga nantinya ke depan sudah dicanangkan oleh Pak Jaksa Agung di tahun 2020 dan seterusnya hanya kepada pembangunan strategis yang bersifat strategis saja. Yang ke depan akan kita lakukan pengawalan dari luar maupun ke dalam. Karena bisa saja dari dalam juga ikut mengganggu. Nah ini kita sudah membuka hotline center apabila terdapat aparat penegak hukum, khususnya aparat kejaksaan, silakan dilaporkan kepada kami untuk dilakukan penindakan. Ya, oke, itu mungkin saking takutnya ya Pak ya, kemudian sampai ATK saja nggak didampingi ini ya. Oke, untuk pendengar sekali lagi di WA ya, 081 399 399 888 ya. Bisa Anda catat 081 399 399 888. Kebetulan sudah ada beberapa yang masuk ini Pak Slamet Riyadi di Ponorogo, sudah banyak pejabat maupun anggota DPR pusat dan daerah tertangkap aparat hukum. Kenapa masih banyak yang korupsi? Apakah waskat dari atas kurang maksimal? Kemudian lanjut ini Pak Suryadi menanyakan kalau ganti rugi lahan itu lebih banyak memang ganti rugi bukan ganti untung, jadi masyarakat yang banyak dirugikan. Nah ini silakan dilengkapi Pak. Bapak silakan dari pekerjaan umum mulai dulu ya Pak ya. Iya, mungkin yang terakhir ganti rugi. Ganti rugi ya. Saya kira sebetulnya sekarang relatif bukan ganti rugi. Ganti untung ya Pak Widiarto ya, betul ya. Jadi saya kira ada prosesnya, kita sebelum melakukan transaksi kan dilakukan appraisal oleh tim independen. Di situ pasti melihat harga pasar. Nah, kalau masalah tanah tadi gimana Pak? Ya, justru disitulah peran Kejaksaan Agung di situ sangat penting, karena yang paham masalah hukum kan di Kejaksaan, sehingga kita selalu didampingi bagaimana di dalam proses pembebasan lahan ini agar tertib administrasi, kira-kira tertib hukum. Ya. Pengawasan tadi Pak, mungkin Pak Yan Maringkani. Ya, pemahamannya dulu harus sama. Proses penegakan hukum ini berbeda dengan industri. Selalu saya sering katakan seperti itu, karena kalau industri semakin banyak yang kita hasilkan, dia dikatakan berhasil. Tetapi penegakan hukum justru sebaliknya. Bagaimana kita mampu menurunkan kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ini harus terus-menerus memberikan pemahaman yang sama. Karena apa? Kalau misalnya kita tidak bisa di negara-negara maju itu crime rate semakin mendekati zero, dia dikatakan semakin negara maju. Nah ini kalau kita terus-menerus berarti ada yang kurang. Jadi kita tidak lagi berusaha di masa represif saja, tapi preventif. Nah pola semacam ini, sosialisasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, agar mereka tidak harus khawatir atau misalnya berbuat dulu baru mereka self controlnya, artinya dari dirinya sendiri dia memahami sudah. Nah ini yang akan lebih berhasil, dan harusnya masyarakat juga
memahami bahwa tindakan pencegahan adalah juga dihitung sebagai keberhasilan proses penegakan hukum. Jadi jangan lagu, setiap tahun kita berlomba memenjarakan orang. Nggak akan selesai persoalan itu. Nah ini yang harus kita bangkitkan, kesadaran hukum. Memang perlu 1-2 yang menjadi sampel, tetapi itu yang adalah sarana kita dalam konteks memberikan kesadaran bahwa ini loh, kalau misalnya memang nggak bisa dibina lagi, ya dibinasakan, istilahnya Pak Jaksa Agung seperti itu. Ya, harusnya semakin sepi penjara itu semakin baik ya Pak ya? Semakin baik. Kalau di negara maju semakin sedikit. Jadi dia, katakanlah dalam konteks lain, dia lihat lampu merah, dia sudah kuning, dia berhenti. Jangan dia bilang, kalau sudah kuning ini saatnya tancap gas. Nah ini kan kesadaran. Nah itu kalau dibangun dari tingkat melalui pendidikan seperti ini, melalui media massa, melalui sekolah, edukasi, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, membangun kesadaran hukum, maka ini akan menjadi prioritas unggulan kita ke depan. Tapi pengamanan pembangunan strategis nasional itu otomatis atau gimana Pak? Atau harus diminta? Adakah kemudian proyek-proyek strategis yang tidak didampingi oleh secara kejaksaan umum memang sudah ada penetapan presiden atas proyek strategis nasional. Tetapi di samping itu ada program-program pendukungan lainnya. Nah, misalnya yang mengakses menuju proyek strategis nasional. Katakanlah proyek strategis nasional saat ini bendungannya atau katakanlah bandaranya. Tetapi akses jalan menuju kan itu juga ikut. Nah, ini tidak nasional tetapi proyek strategis. Nah, direktorat kami ini tidak hanya strategis nasional, tetapi proyek-proyek pembangunan strategis. Tapi tidak semua proyek pekerjaan pembangunan. Jadi yang dapat dikategorikan, misalnya di satu daerah ada pembangunan stadion olahraga atau pembangunan rumah sakit, itu yang akan menjadi ikon dari pemerintah daerah pada saat itu, bisa kita lakukan pengamanan pembangunan strategis. Pak Widarto silakan Pak, tambahannya Pak. Iya, jadi saya kira apa yang disampaikan Yan betul sekali. Jadi di samping proyek strategis nasional yang memang diamanatkan di dalam Impres, itu ada proyek prioritas nasional lainnya. Misalnya pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional. Kemudian pembangunan kawasan ekonomi khusus, pembangunan kawasan industri. Ini kan harus bahu-membahu seluruh pihak dan itu juga menjadi prioritas kita. Kemudian ini contohnya mau PON 2020 di Papua. Ya Pak ya? Nah ini kan juga infrastruktur harus kita siapkan, stadionnya, asrama, atletnya dan sebagainya dalam waktu pendek. Nah inilah kami juga sinergi bersama Kejaksaan Agung yang prinsipnya tadi menciptakan rasa aman nyaman sehingga pelaksanaan pembangunan bisa cepat kita selesaikan. Nah relatif sekarang sudah sangat baik. Jadi kalau ada masalah dari Kejaksaan Agung melimpahkan ke APIP, aparat pengawasan internal pemerintah. Dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Sehingga tadi bisa kita lakukan pengawasan secara internal. Kalau memang kita harapkan tidak ada pelanggaran hukum di situ. Kalau ada pelanggaran hukum tentu ditindaklanjuti oleh itu. Jadi terciptalah rasa aman di situ. Ya. Berarti sekali lagi itu otomatis ya Pak ya? Secara otomatis kalau ada proyek strategis pasti ada kejaksaan di sana. Iya, dan kita memanfaatkan juga Kejaksaan Agung kan punya intelijen. Nah ini kan arus informasi masuk ke kami, ini kami selalu koordinasi dengan Jamintel untuk apa yang terjadi di lapangan, informasi intelijen apa, sehingga kami dari APIP bisa mencegah sejak dini kira-kira itu. Di tahun 2020 ini apa saja Pak yang mungkin menjadi prioritas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat? 2020 saya kira bendungan masih kita lanjutkan, menyelesaikan 45 bendungan tadi yang saya sebutkan, kemudian jalan tol ini mungkin 300-an kilo, kemudian ini prasarana olahraga, kemudian ada 11 PLBN juga yang baru, yang pos lintas batas negara yang harus kita lakukan juga. Dan tadi sudah saya sampaikan ini PON 2020 ini harus sukses. Oke. Katanya Pak Jaksa Agung Muda Intelijen ini punya slogan ya Pak ya, 3T ya? Iya. Dalam pengamanan pembangunan strategis ini ada 3T. Tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran. Maksudnya apa ini Pak? Ya, tepat waktu. Tentunya ketika dia bekerja dengan time limit, misalnya 2020,
tadi dikatakan proses pembangunannya. Kalau diselesaikan 2021 tentu manfaatnya sudah hilang. mundur Karena ya, Pak, ya? targetnya adalah 2020. Kalau bisa sebelum 2020 ya sudah selesai seharusnya. Artinya 2020. Jadi kita bermain dengan time limit itu sangat, apalagi dalam proses pekerjaan kan tahun anggaran berbeda pun kita harapkan maksimal 31 Desember itu selesai. Artinya inilah yang kita kategorikan tepat waktu. Jadi dari awal kadang-kadang orang tuh mulai berproses itu di bulan Oktober. Apa yang bisa dikerjakan dalam waktu yang hanya tinggal 2 bulan atau 3 bulan semua tahapan baru dimulai. Nah ini kan akan berdampak kepada kualitas. Nah kualitas ini kita sebut tepat mutu. Jadi kalau misalnya kematangannya setelah 3 hari baru dibangun, ya tunggu dulu dong seharusnya. Jangan baru dipasang langsung istilahnya baru dicor dia langsung pasang batunya, ya bisa lagi. Nah itu tentu tugas bagian dari inspektorat ketika bicara quality, kita bicara teknis. Mengingatkan Pak. Itu kita mengingatkan, ini tahapan-tahapannya seperti itu. Dan tepat sasaran. Artinya kadang-kadang orang juga kalau ketika dari perencanaan kita melihat ini ada program kok dibuat begitu saja tanpa maksud dan tujuannya, ini bisa saja tidak tepat sasaran. Misalnya, katakanlah dia membangun katakanlah kawasan pelabuhan tetapi di daerah pegunungan. Ini kan juga berarti mengada-ngada nih proyek ini. Memang secara kualitas mutu bangunannya ada, waktunya tepat, tetapi tidak tepat sasaran. Nah, kita harus bisa melihat, karena apa? Nggak ada kapal yang akan bersandar di gunung, kan seperti itu. Jadi ini harus tepat sasaran juga. Atau membuat sekolah di tengah sawah. Nah, kan harus ada sarana pendukungnya dong. Ada bangun jalannya, ada. Kalau ini yang seperti ini harus kita berikan pemahaman bersama-sama. Itu sebagai satu kesatuan ketika melakukan evaluasi tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Ya. Oke, baik, sekali lagi untuk pendengar di 081 399 399 888. Kita kembali ke WA yang sudah masuk ya, Pak Jamal di Surabaya ini mengatakan kalau merujuk pada kasus korupsi itu biasanya pengawas dengan pihak yang diawasi itu saling berkolaborasi, sinerginya malah untuk hal yang negatif. Mungkin ini juga harus dijelaskan supaya ada batasan antara pengawas dengan yang melaksanakan proyek. Ada batasan antara pengawas dengan Pak Yanwarika atau Pak Widiarto mau menanggapi. Pak Widiarto silakan Pak, supaya tidak ada main mata begitu selanjutnya. Iya, saya kira tadi perintah Presiden yang pertama kan jangan korupsi, ciptakan sistem untuk mencelah. Dan disitulah peran-peran sistem kolaborasi kami antara pengawas internal dengan Kejaksaan Agung, khususnya pengawas internal dan menutup celah-celah. Pengawas internal dan menutup di informasi masyarakat, pengaduan masyarakat, itu kan banyak yang masuk. Kita itu tahun lalu kurang lebih setahun 400 pengaduan, termasuk yang pelimpahan dari Kejaksaan Agung. Termasuk yang bagian dari upaya kami, termasuk yang melakukan pemetaan apa yang harus kita lakukan, pencegahan. Pasti kami turun di situ. Ya. Jadi pelibatan kejaksaan perannya itu sejak awal ya Pak ya? Ya, bukan khususnya dalam konteks tadi dikatakan temanya pengawasan ya. Jadi pahami dulu nih, pengawasan dalam aspek hukum atau pengawasan dalam aspek konstruksi. Kalau bicara konstruksi tentu Irjen ahlinya. Jadi mereka juga punya balai yang untuk menguji kualitas. Karena begini, dalam satu pekerjaan itu ada perencanaan, konsultan perencana namanya, ada kontraktor dan ada konsultan pengawas. Jadi itu memang dibangun oleh sistem dalam pekerjaan, suatu pekerjaan, mekanisme pekerjaan di lingkungan Kementerian PU maupun kementerian lainnya. Nah, penegakan hukum ini dari sisi aspek hukumnya. Jadi kalau menurut Irjen ini terjadi pelanggaran katakanlah dari segi pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas, ya tentu tanggung jawab rentengnya juga ada. Karena ketika dia approval pekerjaan itu sudah selesai 10%, 20%, sampai 100%, begitu kita uji lapangan ternyata zero, ini kan berarti laporan administratifnya 100%, anggaran penyerapannya 100%, tetapi faktualnya
nggak ada. Nah ini kan disinilah peran kita untuk memberikan kesadaran bahwa kalian ini yang diproses adalah uang negara. Nah ini menimbulkan kerugian keuangan negara yang berakibat proses hukum untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Tapi kalau cerita yang pernah diraih oleh kejaksaan seperti apa sih Pak dalam proses pengamanan pembangunan ini Pak? Kejaksaan seperti apa sih Pak dalam menyelamatkan atau mencegah terjadinya korupsi sampai berapa begitu menyelamatkan atau mencegah? Ya kalau dari data-data artinya saya tidak membawa, tetapi kita bisa melihat bahwa di periode pekerjaan setiap tahun terus berjalan dan kita juga melakukan evaluasi bersama. Artinya kalau memang terjadi sejak awal ada laporan kita informasikan karena prinsip penegakan hukum sekarang kan kita mengutamakan koordinasi. Jadi apabila ditemukan kerugian keuangan negara, kemudian itu indikasi kerugian negaranya ada, tetapi tidak ada perbuatan melawan hukumnya, artinya dalam konteks misalnya ada hambatan bencana atau bencana alam, itu kan bukan kesengajaan. Nah artinya kita justru turun untuk melakukan pengkajian bersama-sama. Oh ini ada unsur hambatan lain yang ternyata bukan berindikasi pidana. Nah ini kita gunakan mekanisme tuntutan ganti kerugian. Atau katakanlah kita bersama-sama melakukan evaluasi. Oh perlu ada penambahan. Karena apa? Bisa saja itu karena bencana, tapi kontraktornya melaksanakan fungsinya, pengawas melaksanakan fungsinya, begitu kita turun memang terhambat. Nah ini bisa saja kita kaji, kita sampaikan, oh kalau gitu memang bisa saja anggaran pekerjaannya malah bertambah. Karena ini adalah diskresi kan, mau menjelang hari raya misalnya. Kalau kita mau lelang dulu, ternyata jalannya sudah ambrol, yang terjadi hambatannya justru dampaknya akan lebih besar. Nah hal-hal yang semacam ini kan perlu cermat kita melihatnya. Oh ini kita berikan diskresi misalnya, sehingga pelayanan umum bisa terlayani, inilah yang harus kita dukung bersama-sama. Ya. Pak Widiarto mungkin bisa cerita pengalaman Pak, bagaimana dalam proses pembangunan kemudian peran kejaksaan ternyata betul-betul dari sisi hukum itu diperlukan sekali Pak. Mungkin ada kisah yang pernah Bapak alami ini. Yang paling terlihat kecepatan kita dalam pembahasan lahan dari bendungan, tol itu peran kejaksaan sangat terlihat. Artinya tadi dalam kegiatan sosialisasi, kemudian prosesnya dan sebagainya. Karena apa namanya, ini kan tadi jangan sampai kita salah bayar. Ya, memang nggak ada niat kan di situ, tapi salah bayar. Ini kan juga berbahaya juga lah di situ peran-peran kejaksaan untuk membantu kita. Kemudian juga di dalam pembangunan kadang-kadang tadi melibatkan utilitas umum yang lain, misal punya jaringannya PDAM, jaringannya listrik, jaringannya Telkom. Ini kan kadang-kadang menimbulkan ini melanggar aturan nggak nih kalau kita bayar. Nah, kira-kira itu peran pendapat hukum dari kejaksaan sangat penting situ. Yang ketiga terkait pencegahan tadi. Jadi dari pengaduan, dari hasil pengawasan masyarakat itu banyak yang dilimpahkan ke kami. Lah kami lakukan audit. Prinsipnya kan tadi kita berusaha melakukan pencegahan, penindakan itu kan upaya terakhir. Nah pencegahan dari hasil audit itu biasanya kita ketemu, oh ini masih bisa diperbaiki, ya kita minta penyedia jasa untuk memperbaiki lagi. Atau sudah harus selesai, ya sudah, kerugian negaranya, potensinya bisa kita store ke kas negara, kita minta itu. Oke, berarti pernah ya Pak ya, sudah dikerjakan begitu, kemudian harus diperbaiki? Banyak. Oh gitu ya? Banyak. Artinya ketika kejaksaan melihat bahwa ini nantinya ke depan akan bermasalah, maka akan dilakukan perbaikan ya? Biasanya kan ada pengaduan masyarakat, masuk ke KPK, masuk ke polisi, masuk ke kejaksaan. Nah sekarang banyak dilimpahkan ke APIP, nah disitulah kami masuk. Dan biasanya masih masa pemeliharaan, masih masa itu kita lakukan. Ya, silakan Pak. Ini saya hanya ambil contoh saja dalam konteks pembebasan lahan. Nah, bagaimana peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Kita pernah menangani satu perkara itu pembebasan lahan 60 hektar, misalnya dalam konteks pembangunan bandara. Gitu. Nah, ternyata appraisalnya pun maupun bagian BPN-nya tidak melaksanakan tugas dengan semestinya. Karena kan seharusnya ada zonasi.
Misalnya di lahan zona 1 di paling depan jalan tentu berbeda sama di tengah jalan atau di belakang. Nah ini kan misalnya dipukul rata. Kemudian di pembebasan 60 hektar di situ ada jalan umum, ada sekolah, ada lapangan bola, itu semua dibayar. Nah ini kan berarti ada pihak yang diuntungkan, ada kesengajaan, dan ada pihak yang memang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. Disinilah kasus ini berjalan. Artinya ini menjadi contoh baik kepada appraisal, baik kepada orang yang katakanlah melaksanakan tugas pembebasan lahan, baik BPN harus melaksanakan. Karena pengadaan lahan untuk kepentingan umum ini treatmentnya agak berbeda karena diatur secara khusus melalui undang-undang. Nah ini yang menjadi poin penting kita sehingga ada kesadaran hukum masyarakat baik terhadap masyarakat maupun para pejabatnya bahwa yang mereka lakukan ini mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Jadi pengamanan pembangunan strategis ini juga berkait dengan pelaksanaan investasi, itu akan menjadi aset pemerintah baik pemerintah pusat maupun di daerah. Nah ini menjadi tugas kejaksaan dalam konteks pelaksanaan pengamanan pembangunan, bukan hanya pengamanan infrastruktur, pengamanan terhadap investasi dan juga aset pemerintah daerah. Itu yang kita lakukan. Jadi ada penyelamatan juga untuk penyelamatan aset. Jadi daerah, bisa ya, saja treatment pidana, bisa juga treatment perdata, seperti itu. Oke, di 081399399888 ini melalui WA Pak Soekardi menanyakan apa betul kalau sudah terkait dengan proyek strategis pemerintah itu tidak boleh ditawar-tawar, jadi harus merelakan lahannya. Silakan Pak Widiarto jawabannya. Ya, jadi pada dasarnya kan memang ada perencanaan desain lah. Dari desain itulah kemudian ada penetapan lokasi oleh kepala daerah, gubernur biasanya. Nah dari situ dilakukanlah proses pembebasan lahannya, kira-kira itu. Dan prinsipnya sebenarnya ganti untung, Pak. Jadi bisa dalam bentuk uang senilai appraisal atau bisa saja uang dan rumah, tapi tetap senilai hasil atau dalam bentuk rumah kembali. Iya. Kira-kira itu. Jadi akan diganti untung ya Pak ya. Kira-kira itu. Tapi tidak boleh bertahan di situ ya Pak, karena itu kan digunakan untuk kegiatan yang lebih besar gitu ya. Ya ini kan untuk kepentingan umum sebetulnya. Ya. Semoga cukup jelas ini Pak Soekardi. Kita akan break dulu untuk kilas berita. Tetap bersama dengan kami di program Jaksa Menyapa. Kilas Berita. Juventus hingga Rabu malam untuk waktu Italia mengumumkan bahwa bek andalannya Daniel Rugani dinyatakan positif terkena virus corona atau COVID-19. Rugani adalah pemain Serie A pertama yang didiagnosis positif virus corona, di mana sejauh ini telah menyerang lebih dari 12.000 orang di Italia dan menewaskan 827 orang. Imbas dari kasus ini, sang mega bintang milik La Vecchia Signora Cristiano Ronaldo yang dilaporkan oleh situs resmi klub bahwa pihaknya melakukan isolasi terhadap seluruh pemainnya termasuk pemain sang mega bintang yang akrab disapa CR7. Informasi selengkapnya bisa Anda simak dan baca melalui laman kami di rri.co.id. Ya, baik, kita kembali di program Jaksa Menyapa dan sekali lagi memanfaatkan waktu sekitar 13 menit ya. Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami melalui 081 399 399 888 ya. Anda bisa langsung untuk bertanya pagi ini. Kita punya kesempatan yang baik ya, bisa bersama dengan Jaksa Agung Muda Intelijen, Bapak Dr. Yan S. Maringka, dan juga tentunya Irjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat, Insinyur Widiarto. Mungkin bisa diteruskan lagi Pak, tentang aset ini Pak. Ini kan kerap kali juga dalam pembangunan aset itu, aset daerah, aset pusat itu selalu saja ada problemnya begitu. Nah bagaimana Kejaksaan bicara soal penyelamatan aset-aset daerah ataupun pusat ini Pak? Ya tadi saya sampaikan bahwa dalam konteks peran kejaksaan di dalam pembangunan,
kita tidak saja mengaman dalam konteks pencegahan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kita juga punya program pengamanan pembangunan strategis, dan saat ini juga kita sudah membentuk Satgas Pengamanan Investasi. Oke. Nah, Satgas Pengamanan Investasi ini adalah kita bisa melihat bahwa begitu banyak investasi-investasi yang ingin masuk ke Indonesia tetapi terhambat masalah-masalah regulasi. Nah, atau katakanlah kebijakan diskresi yang pada akhirnya nanti yang semula ini akan mudah, mereka jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, banyak investasi-investasi yang akhirnya lari ke negara tetangga kita karena apa? Regulasi kita terlalu panjang dan berbelit. Ada regulasi di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kota, bahkan pas pelaksanaan gangguan dari lurah ataupun camat. Nah, ini yang menjadi kendala kita. Ayo kita dukung bersama bagaimana kita memberikan Indonesia ini sebagai negara yang ramah investasi. Pembangunan infrastruktur juga tidak sekedar melaksanakan pembangunan dengan keuangan kita sendiri, bisa saja kita menggandeng investasi-investasi untuk uang. Makanya semangat untuk membangun negeri ini harus terus kita gelorakan bersama-sama, dan inilah yang menjadi jangan dilihat bahwa peran penegak hukum ini hanya untuk menangkap dan menahan orang, tetapi bagaimana mengamankan kebijakan agar proses kebijakan ini bisa berjalan dengan tepat sasaran. Seperti itu. Padahal kalau dari pusat sekarang sedang membahas RUU Omnibus Law ya Pak ya. Iya, 3 RUU menjadi prioritas tahun 2020 ini. Itu memang problem-problemnya yang dialami apa Pak di saat membicarakan soal investasi ini? Sejarah sederhana misalnya kita ambil contoh di tingkat tadi saya katakan BKPM sudah menerbitkan izin, kemudian berdasarkan kewenangan provinsi juga menerbitkan izin. Investor ini sudah merasa mendapatkan izin dari pemerintah Republik Indonesia, mereka langsung membangun. Mereka membangun, sudah berjalan, katakanlah relokasi proyek, relokasi pekerjaan, begitu beberapa misalnya terhambat dengan masalah-masalah katakanlah dalam tanda kutip gangguan misalnya. Nah, ini kan nanti jalan di portal. Kita membangun infrastruktur mengundang investor, tetapi di daerah tempat itu tidak ramah terhadap investor. Ini, ya, Pak, ya? Ini kan gangguan seperti itu. Nah, terus tadi misalnya kita melakukan tadi pembebasan lahan. Pembebasan lahan sudah ditetapkan zona, ada beberapa, tinggal misalnya ada 1.000 rumah, ada 10 rumah yang tersebar di antara itu, kemudian seolah-olah katakanlah menyatakan dirinya tidak mau dengan berbagai hal, padahal ternyata begitu kita lakukan investigasi itu bukan pemilik yang sebenarnya. Dia hanya istilahnya menggunakan nama warga di situ, kepemilikannya tidak, bahkan mungkin itu hanya momentum ingin mengganggu kan. Nah, mengganggu ini akhirnya pembangunan kan harus terus berjalan. Pembangunan harus terus berjalan. Apa treatmentnya? Kita terbitkan, kita lakukan yang disebut konsinyasi. Nah, tadi kata Pak Irjen, ini ganti untung bukan ganti rugi, karena apa? Harganya sudah ditetapkan oleh appraisal, bukan aparat penegak hukum, bukan PU yang menetapkan, tetapi appraisal yang menetapkan. Ini menurut perhitungan mereka dan warga masyarakat yang lain harganya segitu. Nah, kan nggak mungkin yang lain dibayar 100.000 dia minta 200.000. Nah, inilah mekanismenya. Kita lakukan konsinyasi di pengadilan setelah ditetapkan oleh pengadilan. Karena ini yang harus dilihat juga ini adalah untuk kepentingan umum. Pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, jalan tol. Kan lucu kalau jalan terus nanti belok sendiri. Pesawat mau turun harus belok lagi. Ini artinya mari kita melihat untuk secara jernih yang kita lakukan adalah untuk membangun negeri. Jadi tidak selalu mulus ya Pak ya, karena kan kalau kita lihat misalnya di Surabaya itu ada pembangunan jalan pelebaran di Ahmad Yani, itu di tengah-tengahnya di daerah Ahmad Yani, Taman Pelangi itu masih ada kampungnya Pak, itu masih belum bisa dibebaskan. Itu memang tidak semudah itu ya Pak ya? Tidak mudah, di lapangan banyak tantangan. Tapi mungkin satu hal yang menarik, ini sebagai contoh juga, rumah Menteri PU pun digusur. Dia rela, karena itu memang untuk kepentingan umum, untuk tol becak kayu. Karena kan asumsinya bukan hanya soal berapa yang didapatkan, tetapi kadang-kadang juga riwayat, kemudian tradisi gitu, gimana Pak? Ya memang ya itu yang memang kita kemarin katakanlah di Kuningan itu mintanya supaya dia satu desa bersama-sama
bedol desa lah kira itu. Ya. Ya kita koordinasi dengan Pemda, didampingi kejaksaan untuk melakukan proses itu. Ya. Yang Itu- penting jangan sampai melanggar hukum. Kan prinsipnya tertib hukumnya tetap kita lakukan, tapi kecepatan pembangunan juga kita jaga. Kira-kira itu. Iya, iya. Itu biasanya akan dicarikan lahan di daerah Kuningan juga atau transmigrasi Pak biasanya kalau bedol desa gitu? Pak? Enggak, biasanya kita kerjasama dengan Pemda yang menyiapkan lahannya. Oke. untuk itu. Ya, ya. Oke, baik. Masih ada satu lagi pertanyaan ini dari Pak Slamet ya, mengatakan bahwa sebenarnya kalau ngomong soal korupsi itu lebih kepada niatan ya. Kalau ada niatan tentu semuanya akan terjadi meskipun pengawasannya kuat. Setuju Pak? Ya. Ya, Tapi dengan adanya Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis ini tentunya kan niat itu bisa dicegah dengan sistem, bisa nggak Pak? ya, artinya kita kembangkan bersama. Jadi bukan hanya artinya kejaksaan tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Jadi kita tidak dapat berjalan sendiri. Itu kata kuncinya. Harus bersama-sama, baik dengan Kementerian PU di daerah juga pemerintah daerah harus dibangun bersama. Aparat penegak hukum lain juga. Jadi ya, dan yang paling penting tadi kata hati. Kalau hati ingin mengatakan, ingin membangun negeri ini bersama-sama, saya pikir persoalan-persoalan ini bisa kita selesaikan bersama. Oke. Pak Widarto sebagai harapan untuk kejaksaan Pak, karena ini sinergi yang harus terus berjalan dengan pekerjaan rumah 120 triliun setiap tahunnya Pak, besar sekali nih anggarannya Pak. Iya, saya kira apa yang sudah kita lakukan ini harus kita tingkatkan lagi. Jadi kami juga selalu koordinasi, selain tukar informasi kalau ada hal yang mungkin dari data intelijen kita perlu klarifikasi, segera kita klarifikasi. Kemudian secara berkala tadi mungkin kita lakukan monitoring evaluasi bersama. Ya, Pak Yan Maringka, mungkin untuk pesan pendengar ataupun jaksa yang ada di rumah. Iya, Ataupun sedang bertugas maksud saya yang di kantor ini, yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Playgo ini Pak. Ya, kata kuncinya adalah penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri, apalagi dilakukan sendiri-sendiri. Perlu satu hati, baik kejaksaan, Kementerian PU, dan kita semua yang ada di sini untuk membangun negeri ini. Ya, tidak boleh main-main ya Pak. Tidak jaksa boleh ya? main-main. Baik, terima kasih banyak. Mohon tepuk tangannya dulu untuk narasumber-narasumber kita pada pagi ini. Karena tentu saja peran dari kejaksaan dibutuhkan karena dari sisi pembangunan. Ahlinya ahli adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tapi dari sisi hukum, nah ini mungkin dari sisi kejaksaan ini yang akan lebih banyak berperan. Dan pendengar, terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan Dialog Jaksa Menyapa. Yang pasti penegakan hukum bukanlah momok yang harus ditakuti ya Pak ya. Karena penegakan hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mendukung dan juga mengamankan pembangunan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Saya Arif Pribadi, selamat pagi dan sampai jumpa. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Anda baru saja mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa sahabat kita semua.